Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pada hari yang berbahagia ini dan hari yang dengan fitrahnya ini, mari kita sama-sama membersihkan hati kita, menjernihkan jiwa kita. Semoga kesalahan-kesalahan kita dapat termaafkan pada hari yang fitri ini. Semoga juga semua amal-amal ibadah kita yang telah kita laksanakan 1 bulan penuh dalam bulan suci Ramadan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penebus dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Id rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan salat Id, kita ada beberapa acara, yaitu yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Masjid Jami' Hidayatullah selaku Ketua juga Panitia Ramadan mengenai laporan kegiatan Ramadan yang telah dilaksanakan. Kepada Bapak Haji Subrata Wardana, Haji Brata Wardana, kami persilakan. Puasa yang kita sudah lakukan menjadi pembersih hati kita, pembersih jiwa kita. Ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan. Kemudian juga perlu juga diketahui bahwa kita bersama-sama selama 1 bulan penuh sudah meramaikan masjid ini. Terima kasih pada para jemaah yang benar-benar selalu hadir, selalu datang. Tidak menutup kemungkinan juga Ramadan dikenal sebagai bulan pelatihan. Jadi jangan lupa setelah Ramadan itu pelatihannya, pertandingannya dari Syawal sampai ke sana. Jadi jangan sampai kendor. Yang tadinya sudah semangat tadarus, tilawah, datang ke pengajian-pengajian, menghidupkan malam-malam Ramadan, teruskan dilanjutkan. Jangan sampai berhenti di Ramadan saja. Jadi banyak di beberapa tempat berhentilah di Ramadan. Padahal Ramadan hanya bulan pelatihan. Pertandingannya ya selanjutnya, ya bukan di pelatihannya. Sekali lagi terima kasih pada jamaah yang selalu berusaha hadir, selalu Kemudian seperti kalau kita di Ramadan ini hati kita benar-benar terikat dengan masjid. Jadi salah satu nanti yang mendapat syafaat di hari akhir adalah yang hatinya terikat dengan masjid. Semoga semuanya bisa terbuka hatinya, ya karena yang dipanggil hati jiwa. Allah memanggil hati dan jiwa dan menggerakkan badannya ke masjid. Jadi nanti semoga semuanya terbuka dengan Ramadan ini, mengakibatkan kita semua lebih rajin lagi ke masjid, lebih rajin lagi berlama-lama di masjid. Kalau 10 hari terakhir ada itikaf, mungkin disitulah kita membiasakan berlama-lama di masjid. Terutama buat yang laki-laki, wajib sholat jamaah fardu itu di masjid. Jadi harus diingatkan. Kalau dulu selama Ramadan kita selalu menunggu azan maghrib. Semoga setelah ini setiap azan kita tunggu, dan kita tunggunya di masjid, ya, bukan di rumah. Itu juga peringatan buat diri saya sendiri, karena ternyata saya juga tidak mudah mengikuti sunnah Rasul yang demikian.
Sekali lagi terima kasih kepada jamaah dan semoga kita bisa saling mendapatkan rahmat Allah. Sesuai doa mau masuk masjid, Allahumma tahfidz rahmatika. Ya, jadi mendapat rahmat Allah. Masuk ke masjid berarti hati mendapat rahmat. Dan kita ingat bersama bahwa masuk surga nanti bukan berdasarkan rajinnya ibadah kita, tapi berdasarkan rahmat Allah. Nah, mungkin dengan sering-sering ke masjid nanti rahmat Allah semakin terbuka. Selanjutnya yang saya mau laporkan adalah pelaksanaan penerimaan zakat infak sedekah fidyah yang telah berakhir kemarin, dan tadi malam alhamdulillah sudah berhasil dibagikan kepada para mustahik yang berhak. Terima kasih kepada para panitia yang berjuang, para jamaah yang ikutan membantu ya. Walaupun masjid kita lagi susah dan tidak diberikan honor apapun ya. Jadi beda dengan tahun-tahun lalu. Jadi sekarang lillahi ta'ala, tidak lil fulus lagi, tapi lillahi ta'ala, karena lebih berat hatinya diajak bekerja. Oke. Pembayar zakat fitrah yang kita terima adalah 727 jiwa. Kemudian beras zakat fitrah yang diterima adalah 2.290 liter. Untuk uang zakat fitrah kita tidak menginikan, tapi kita mengarahkan kepada para jamaah atau muzaki pembayar zakat untuk membawa beras sendiri. Nomor satu, membawa beras sendiri. Kemudian kita hanya menyediakan beras alternatif. Jadi sesuai fikihnya, syariatnya adalah membawa beras sendiri. Jadi kita tidak menerima uang awalnya. Tapi kalau memang tidak bawa, nah kita serahkan ada dua beras, yang premium dan yang sesuai standar Basnas pemerintah. Uang zakat mal yang diterima sebesar 42.350.000. Total uang infak sedekah sebesar 4.299.000. Jadi total penerimaan uang zakat infak sedekah sebesar 46.649.000 rupiah. Kemudian dari penerimaan uang fidyah sebesar 5.070.000 rupiah, sesuai aturan fikihnya. Jadi uang fidyah ini dibagikan kepada para penerima per orangnya. Ya, jadi karena fidyah ini adalah orang yang tidak berpuasa, tidak sanggup berpuasa, mungkin karena hamil, karena uzur tua. Nah, nanti diberikannya juga per jiwa. Jadi sesuai aturannya adalah memberi makan orang miskin. Jadi kita nggak bagi rata, tapi orang-orang miskin yang dianggap kita pilih. 5.070.000 rupiah ini sesuai dengan jumlah 85 orang. Jadi dari yang kita data, nah mustahik yang kita dapat dari RT 01 RW 08, jadi kita dari RW 05 ini, RT 01, 08 dan petugas keamanan kebersihan sebanyak 145 orang. Kemudian mustahik dari RT 09 012 35 orang. Jadi total mustahik yang menerima zakat adalah 180 orang. Dan kita batasi sesuai surat At-Taubah 60. Hanya 8 golongan yang berhak mendapat zakat. Jadi memang ada beberapa jamaah, mohon maaf, yang kemarin menanyakan, kenapa saya nggak dapat zakat? Hanya 8 yang diberikan: fakir, miskin, gharib, mualaf, hamil, zakat, fisabilillah. Jadi kalau Anda tidak masuk mualaf, mau sudah lama masuk Islam, ya nggak bisa. Bukan fakir, bukan miskin, bukan fisabilillah. Di sini nggak ada amil zakat. Jadi panitia zakat pun tidak boleh mengambil uang, karena ini bukan amil zakat. Nah, jadi kita tegas benar bahwa amil di sini panitia zakat, bukan amil zakat. Jadi tidak boleh ngambil uang zakat. Hanya 8 golongan berdasarkan surat At-Taubah 60. Allah sudah mengatur. Jadi kalau ada yang punya ide lain dari Al-Quran, tolong dipikirkan ulang, karena ini Al-Quran yang mengatur. Jumlah mustahik 180, masing-masing beras yang dibagikan 14 liter, dan untuk RT 0108 14 liter, mustahik RT 9B12 7 liter. Kemudian uang yang dibagikan masing-masing 280.000, mustahik RT 1 sampai 8 280.000, RT
9, 12, 140.000 karena kita anggap RT 9 sampai 12 sudah dapat dari musola di sebelah sana. Jadi uang semuanya sudah kita bagikan, terutama zakat fitrah, semua sudah sebelum sholat id harus sudah beres. Ya, kita buat standar sesuai aturan fikihnya, sebelum sholat id harus sudah beres. Semua uang zakat sudah dibagikan, hanya sisa uang infak sedekah sebesar 1.149.000 yang akan diserahkan ke kas masjid. Jadi sekali lagi kita berusaha mengikuti aturan yang ada di Al-Quran, ada di hadis. Ya. Kita coba, mungkin ada beberapa yang kecewa, tapi kita bisa terima ya. Mohon maaf sekali lagi, mungkin agak berat buat beberapa jemaah. Sekali lagi terima kasih bantuannya, terima kasih kehadirannya. Jangan lupa dilanjutkan terus ke bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, puncaknya nanti Idul Kurban. Jangan lupa kalau di Masjidil Haram di Arab Saudi yang ramai itu Idul Kurbannya, bukan Idul Fitrinya. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan dalam bulan suci Ramadan yang disampaikan oleh Ketua Yayasan. Selanjutnya kita akan melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri, yang dalam hal ini yang bertugas sebagai imam sekaligus khatib yaitu Bapak Kiai Haji Ma'arif MA dan Bilal Bapak Ustadz Rohali. Silakan. Maklumat untuk para jamaah sekalian sebelum memulai bahwasanya sholat Idul Fitri ini 2 rakaat, dan rakaat pertama takbirnya 7 kali, rakaat yang kedua 5 kali. Jangan langsung rukuk ya. Sallu sunnatan li'idil fitri raka'ataini jami'atan rahimakumullah. Sallu sunnatan li'idil fitri ركعتين جامعة رحمكم الله. صلوا سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة جامعة. Sawu sufufakum wa'tadilu. Luruskan, rapatkan barisannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyat. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. عظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا غني ويا حميد يا مبدي ويا معيد يا رحيم ويا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك. اللهم يا غني ويا حميد يا مبدي ويا معيد يا رحيم ويا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي ويا معيد يا رحيم ويا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي ويا معيد يا رحيم ويا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا من عندك واغفر علينا من فضلك وانصر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. المسلمين والزمرة المؤمنين رحمكم الله. واعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور. أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله وأطيعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لعلكم ترحمون.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم على إقامة الدين واختم لنا منك بالخير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wahaba lana al-'id. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب يوم الوعيد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير العبيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين من يومنا إلى يوم يبعث كل عبيد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله الحميد. وقال الله تعالى في كتابه العزيز يريد بكم الله يسرا ولا يريد بكم الله يسرا ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus yang terpenting adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat sehat wal afiat, panjang umur. Sehingga dengan nikmat itu pada hari ini alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri di tahun 2025 ini. Oleh karena itu maka sudah sepantasnya sebagai perwujudan rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu istiqomah dalam melaksanaan ketaatan dan ibadah kepadanya. Mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara sunnah-sunnah yang kita laksanakan dalam hari raya Idul Fitri itu, di antaranya ketika kita melaksanakan hari raya Idul Fitri itu saling mendoakan.
Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang kembali kepada fitrahnya. Dan juga semoga Allah jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang memperoleh kemenangan. Wa kullu amin wa antum bi khair. Dan semoga di tahun-tahun ke depan, di tahun-tahun yang akan datang, kita semuanya dalam keadaan baik. Ini doa yang sering kita baca, yang kita ucapkan ketika berhari raya minal aidin wal faizin. Semoga kita menjadi orang-orang yang memperoleh kemenangan. Oleh karena itu, maka saudara-saudara sekalian, seyogianya setelah kita melaksanakan ibadah selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan itu, kita puasa, kita tarawih, kita tadarus Al-Quran, maka kita ini jadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan pada hari ini. Tapi betul enggak kita ini sebagai orang-orang yang mendapatkan kemenangan? Untuk mengukur itu ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan bagaimana sih sebetulnya orang-orang yang bisa dikatakan minal a'idin wal faizin, orang yang kembali kepada fitrahnya dan orang yang memperoleh kemenangan itu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan berhijrah, wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, dan orang-orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, ulaika humul faizun. Tuh orang-orang yang seperti itulah orang yang memperoleh kemenangan. Jadi ternyata Bapak dan Ibu saudara sekalian, supaya kita menjadi orang-orang yang memperoleh kemenangan itu ada 3 syaratnya. Yang pertama, alladzina amanu, orang yang beriman. Tapi iman yang betul-betul dilaksanakan saudara-saudara sekalian, komitmen dengan keimanan kita. Di dalam Al-Quran umpamanya Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan mencuri. Maka sebagai perwujudan pengamalan iman itu tidak mencuri. Cuman kadang-kadang saudara-saudara sekalian, diperintahkan dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, jangan pencuri, tapi ternyata pada korupsi. Na'udzubillah. Dalam Al-Quran dikatakan, jangan minum minuman keras, tetapi pada minum minuman keras. Ini artinya apa? Tidak komitmen dengan keimanan. Dulu saudara-saudara sekalian, pada masa Rasulullah, umat Islamnya sedikit, yang banyak orang-orang di luar Islam, tetapi umat yang sedikit itu disegani, ditakuti oleh orang-orang Yahudi, ditakuti orang-orang Nasrani, disegani oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, padahal umat Islamnya sedikit. Kenapa? Karena mereka, para sahabat itu benar-benar orang-orang yang mengamalkan keimanannya. Barangkali beda kita sekarang saudara-saudara sekalian, iman hanya sekedar di mulut, iman hanya sekedar di lidah, tapi susah untuk mengamalkan dalam kehidupannya. Yang kedua, supaya menjadi orang yang memperoleh kemenangan itu wahajaru, mereka yang bisa hijrah. Kalau dulu saudara-saudara sekalian hijrah secara fisik, Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah supaya mendapatkan kemenangan Islam, mendapatkan kehidupan baru. Berhasil Rasulullah atas hijrahnya itu. Sekarang juga saudara-saudara sekalian banyak kita saksikan
saudara-saudara kita yang hijrah secara fisik dan berhasil. Orang-orang yang datang dari kampung, maaf saudara-saudara sekalian, datang hijrah ke Jakarta, mereka rata-rata berhasil di Jakarta ketimbang orang yang tidak berhijrah yang tetap berada di kampung. Inilah keberhasilan orang-orang yang hijrah itu. Tetapi yang perlu kita pahami juga dalam konteks ibadah puasa ini, hijrah secara maknawi. Artinya alih nilai dari nilai-nilai negatif menjadi nilai-nilai positif. Dari yang sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Karena selama 1 bulan kita sudah digojlok, sudah dilatih, sudah dibina, yang mudah-mudahan hasilnya setelah 1 bulan itu keluar sebagai orang yang bertakwa, orang yang baik. Jadi saudara-saudara sekalian, gak bakalan bisa orang meraih kemenangan, gak bakalan bisa orang meraih kesuksesan kalau dia tidak mau berhijrah, kalau dia tidak mau merubah dirinya dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Karena perubahan itu terjadi dari dalam diri sendiri, bukan karena orang lain. Maka dalam Islam itu ada konsep hijrah supaya orang menjadi baik. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, yang tadinya umpamanya sebelum Ramadan malas-malesan untuk sholat berjamaah di masjid, setelah Ramadan karena sudah digojlok, dibina, dilatih melalui ibadah puasa, melalui ibadah-ibadah lainnya, menjadi orang yang rajin ke masjid. Itu namanya bisa berhijrah. Yang tadinya enggak pernah baca Al-Quran, setelah Ramadan ikut one day one juz, ikut grup baca Al-Quran 1 hari 1 juz. Alhamdulillah. Itu namanya Ramadan yang dilakukan memberikan hasil, memberikan pengaruh dalam kehidupan. Karena saudara-saudara sekalian, biasanya yang terjadi di bulan Ramadan begitu hebatnya ibadah, begitu hebatnya berbuat baik, tapi seiring berlalunya bulan Ramadan sudah hilang saja kebaikan-kebaikan itu. Maka mudah-mudahan melalui Ramadan ini kita dapat berhijrah secara maknawi, diri kita menjadi baik. Yang ketiga, wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, supaya memperoleh kemenangan, mendapatkan derajat yang disebut minal faizin, adalah orang-orang yang selalu berjuang di jalan Allah, baik dengan harta dan jiwa mereka. Dengan harta pembangunan madrasah, pembangunan masjid, ikut membantu, termasuk perjuangan fi sabilillah. Inilah saudara-saudara sekalian, di antara sunnah yang kita laksanakan di dalam kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, mengucapkan satu doa minal aidin wal faizin, yang sesungguhnya doa itu mengandung arti yang sangat mendalam, yang apabila kita laksanakan, insya Allah kita berhasil menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, terakhir saudara-saudara sekalian, sunnah juga di dalam bulan Ramadan ini kita saling maaf-memaafkan. Karena saudara-saudara sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, bila seorang muslim bertemu dengan seorang muslim, kemudian saling bermusafahah, saling bersalaman, maka akan gugurlah dosa-dosanya. Kita saudara-saudara sekalian, insya Allah dosa kita sudah bersih dengan Ramadan ini. Kita husnuzon, dibersihkan dengan apa? Dibersihkan dengan taraweh, dibersihkan dengan puasa, dibersihkan dengan tadarus Al-Quran. Bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dosa dengan sesama manusia, Allah tidak akan mengampuni, kecuali manusianya itu meminta maaf kepada sesama manusia yang ia zolimi, yang ia ambil hak-haknya. Kalau saudara-saudara sekalian kita semua belum dimaafkan, maka Allah juga tidak memaafkan. Dosa dengan Allah kita bisa bertaubat, tapi kalau dosa dengan sesama manusia, kita harus saling maaf-memaafkan. Oleh karena itulah, bukan berarti kita menunggu-nunggu minta maaf itu ketika datang bulan Syawal berlebaran, bukan.
karena kebetulan saja momentum di bulan Syawal, apalagi ketika sholat Id, apalagi ketika berlebaran, orang pada kumpul, yang jauh-jauh pada datang, pada pulang mudik, tetangga pada ada di rumah, maka disitulah kita saling bermaaf-maafan, saling mengunjungi. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, jika kita bisa mengambil hikmah dari apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran tadi, kita beriman dengan sebenar-benarnya iman, kemudian kita bisa berhijrah dan selalu berjuang di jalan Allah, kemudian kita juga bisa saling memaafkan. Mudah-mudahan pada hari raya ini kita termasuk minal aidin, orang yang bersih dari dosa-dosa, wal faizin, dan orang yang mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita sehat walafiat, Allah berikan panjang umur dalam ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang salihin dan salihat. Keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul quddusus salam, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'd, fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحاب رسولك أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات. اللهم يا سميع الدعاء إنا نسألك الفوز عند القضاء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ونحن عبادك الضعفاء لا نعبد سواك ولا نطلب إذا مسنا الضر إلا إياك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهزل الكفرة أعداء الدين. اللهم أصلح الرأي والرعية واجعل بلدتنا هذه وسائر بلدان المسلمين رحية محمية من كل فتنة ومرض وبلية واجعلنا من سعداء الدارين في عافية وسلامة يا ذا العزة والرحمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله الأكبر. يا معيد الأعياد أعد علينا الأعياد بالرضا